Bab 11. Ini adalah anaknya. Setelah 3 hari, Isabel juga sudah sedikit terbiasa Ravindra datang makan bersama. Tidak tahu apakah karena 3 hari ini, Ravindra yang dari awalnya tidak terbiasa, dia jalan pelan-pelan terbiasa. Saat pulang kerja, tidak perlu menunggu perintah dari nenek Kitadara. Dia langsung membawa mobilnya ke rumah sakit dan menemani Isabel makan. Ravindra hari ini datangnya sedikit awal, jadi belum waktunya makan. Saat Ravindra turun dari mobil, dia langsung melihat wanita itu di dalam kaca. Sambil tersenyum, dia sedang memotong bunga kamelia. Sejak dia pertama kali melihat wanita itu, kalau bukan mukanya tanpa ekspresi, pasti sedang menangis. Dia sama sekali tidak tahu wanita itu kalau tersenyum sangat cantik. Dia sama sekali tidak sama dengan Dina. Muka Dina cantiknya seksi dan muka dia cantiknya muncul dari keheningannya seperti bunga di tangannya itu. Wanginya bertahan lama. Isabel tersenyum dan berkata kepada para suster yang mengikutinya di belakang, bunga kamelia ini harus diletakkan di tempat yang dingin dan mendung baru bisa tumbuh dengan bagus. Bunga ini sangat suka dengan tempat yang mendung dan basah. Kalau terkena matahari dalam waktu yang lama, sebenarnya tidak menguntungkan buat bunga ini. Nyonya mengerti sangat banyak ya. Mereka semua sudah bersama beberapa hari. Perlahan-lahan juga menjadi akrab, obrolan juga semakin banyak. Karena nenek aku juga suka merawat bunga, kalau tidak dirawat dengan baik, mama aku akan dibicara sampai di sini. Isabel langsung berhenti. Tidak apa, kalau sudah rawat banyak juga akan tahu. Di saat ini, Isabel mendengar orang di belakangnya berteriak, "Selamat sore, Pak Direktur." Isabel terkejut, sekarang belum saatnya makan. Kenapa dia sudah datang? Setelah Ravindra mendekat, dia menundukkan kepala melihat bunga yang dipotong oleh Isabel. "Suka bunga, perintahkan untuk taruh sedikit bunga segar di dalam ruangan." Setelah bicara ini, Ravindra berjalan ke depan melewati Isabel. Isabel terkejut, dia ini maksudnya apa? Setelah Ravindra pergi, satu suster berkata pelan dengan semangat, "Pak Direktur benar-benar baik dengan Nyonya." Isabel tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia baik apanya? Dia itu jelas hanya baik terhadap anak di perut ini. Di saat ini, dokter penanggung jawab datang sambil tersenyum dan berkata kepada Isabel, "Nyonya, pemeriksaan rutin hari ini sudah harus dimulai." Isabel menganggukkan kepalanya, dia mengikutinya kembali ke ruang pasien. Ini adalah pemeriksaan yang harus dilakukan setiap hari. Isabel juga sudah biasa. Tapi Ravindra baru pertama kali melihatnya saat dia mendengar suara denyut nadi dari janin itu dengan jelas. Mata Ravindra langsung bersinar, dia bertanya, "Ini suara apa?" "Suara detak jantung anak." Dokter itu menjawab sambil tersenyum. "Benar, ini adalah suara detak jantung anak ini. Dengar detaknya sangat bertenaga. Anak ini sangat sehat. Sepertinya beberapa hari ini penjagaan kesehatan Nyonya ada hasilnya." Mendengar dokter berkata seperti ini, hati Isabel muncul perasaan yang tidak biasa. Perasaan hubungan darah yang menyatu itu semakin jelas. Janin kecil di dalam perutnya ini bertumbuh sedikit demi sedikit, perlahan-lahan akan menjadi anak. Isabel yang awalnya tidak memiliki firasat baik dengan anak ini, di saat ini dia mendengar suara detak jantung anak ini, dia tiba-tiba penuh dengan penantian dan kebahagiaan. Mata Ravindra yang berdiri di sebelah berkedip beberapa kali, walaupun dia tidak bicara apa-apa, tapi kesenangan di matanya itu tidak dapat disembunyikan. Ini adalah anaknya. Pikiran Ravindra tiba-tiba muncul kalimat ini. Setelah pemeriksaan, muka Ravindra yang biasanya dingin itu seperti menjadi hangat. Saat makan malam, Ravindra tidak seperti biasanya tidak meminta koki membagikan makanan, tapi dia inisiatif memberikan Isabel satu potong iga. "Makan banyak kan, kamu terlalu kurus."
Para koki lagi-lagi membuka matanya lebar-lebar. Pak Direktur bisa-bisanya inisiatif mengambil makanan untuk orang ini. Benar-benar tidak masuk akal. Harus tahu Pak Direktur ini sebenarnya sangat memiliki misopobia. Dia dari dulu tidak pernah melakukan hal seperti ini yang bisa mencampur air liur. Isabel sebenarnya sangat tidak ingin makan, tapi ini adalah makanan yang diambilkan oleh Ravindra. Dia tidak berani tidak memakannya. Isabel baru menggigit satu suap, dia merasa lambungnya berputar-putar. Kenapa tidak suka makan daging? Ravindra langsung mengambil satu potong brokoli ke dalam mangkok Isabel. Kalau begitu banyak makan sayur. Isabel bingung hari ini Ravindra kenapa kerasukan. Dia mengikat ucapan Ravindra beberapa hari lalu. Pandangan Isabel langsung gelap. Dia melakukan ini semua karena anaknya kan, dirinya apa, mana pantas diambil makanan olehnya. Isabel memakan brokoli yang diambilkan oleh Ravindra. Karena sudah memilih untuk melahirkan anak ini, maka dia juga harus menjaga nutrisinya dengan baik. Saat pemeriksaan tadi sore, dirinya juga sudah memutuskan untuk menjaga kesehatannya dengan baik. Melihat Isabel memakan makanan yang diambilnya, mata Ravindra terlihat sangat senang. Siang hari kedua, nenek Kitadara juga datang. Melihat Ravindra selalu mengikuti perintahnya untuk datang menemani Isabel makan, dia langsung menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah makan, dokter penanggung jawab datang untuk melaporkan hasil pemeriksaan minggu ini. Bab 12. Setelah penjagaan kesehatan Nyonya selama 1 minggu, badannya sudah tidak ada masalah sama sekali. Hanya saja dia masih harus melanjutkan menjaga nutrisinya, lalu sudah bisa keluar dari rumah sakit. Dokter penanggung jawab itu berkata kepada Ravindra dengan tersenyum, "Ini adalah data keseluruhannya, Nyonya bisa keluar dari rumah sakit kapanpun." Ravindra hanya melihat sekilas laporan itu dan menganggukkan kepalanya. "Letakkan di sana saja." Setelah orang lain pergi, Ravindra memberikan laporan itu kepada neneknya. Nenek Kitadara melihat laporan itu dengan serius dan berkata, "Karena badan kamu sudah tidak ada masalah, jadi besok kita pergi ke rumah kamu untuk bertemu orang tua kamu saja. Anak di perut kamu sudah makin membesar, lebih baik cepat-cepat menikah." Ravindra mengerutkan alisnya. "Nenek, urusan pernikahan tidak seburu-buru itu kan?" Isabel juga tidak mau secepat itu menikah. Dia merasa kalau sudah menikah, dia sudah tidak ada jalan keluar lagi. Nenek Kitadara melihat cucunya dengan tenang. Dia mana mungkin tidak tahu hati Ravindra sedang memikirkan apa. Dia hanya berkata, "Masih ada balasan hari. Direktur dari perusahaan Korea dan istrinya akan datang. Pihak Korea sudah menunjuk kamu dan istri kamu datang menemuinya. Kalau kamu tidak menikah, kamu mau Isabel ke sana dengan status apa?" Ucapan nenek Kitadara seketika langsung mengingatkan Ravindra. Walaupun Ravindra sekarang tidak mau menikah secepat itu, tapi hal-hal kecil pribadinya ini di depan hal besar perusahaan sudah menjadi sangat penting. "Aku paham, Nenek." Ravindra langsung memilih untuk mengikuti keputusan neneknya. Mendengar Ravindra juga setuju menikah, hati Isabel langsung berat. Mau langsung menikah, datangnya sangat tiba-tiba sejak memutuskan sampai dilaksanakan. Waktu ini terlalu cepat kan? Pandangan menolak dari Isabel yang melihat ke arah Ravindra. Ravindra melihat pandangan dari Isabel, hatinya langsung sedikit tidak senang. Dia tidak mau menikah adalah satu hal, tapi kalau Isabel tidak mau menikah adalah hal lain lagi. Ravindra yang awalnya sedikit menolak tidak tahu berpikir seperti apa. Tiba-tiba dia merasa ucapan neneknya sangat masuk akal. Pernikahan ini harus segera dilaksanakan. Melihat ibu Chairman dan Ravindra sangat bersikeras, Isabel juga tahu dirinya sudah tidak ada pilihan lain.
Benar juga, sudah sampai ke titik ini, masih ada apa yang tidak bisa diterima. Menikah itu adalah urusan cepat atau lambat. Cepat atau lambat 1 hari sudah tidak ada perbedaan sama sekali. Dia hanya tidak mau dirinya pulang dengan situasi sebesar ini. Ini akan sangat mengejutkan Mama. Paling bagus kalau dirinya bisa ada waktu untuk tenang sedikit. Dia bisa menyapa mamanya di awal dan tidak akan membuat Mama terluka karena menghadapi hal yang tiba-tiba ini. Setelah berpikir dengan jelas, Isabel berkata, "Ibu Chairman, bisakah aku tidak pulang dengan keluarga kita darah? Aku ingin pulang menyapa keluarga aku dulu." "Tidak bisa, aku sekarang bukan seorang anak di perut kamu, tidak boleh terjadi apa-apa." Nenek kita darah langsung menolak dengan tegas. "Kamu sekarang hanya perlu melahirkan anak ini dengan aman." Isabel langsung menjamin ke nenek kita darah, "Ibu Chairman, aku tahu kedudukan dan kekuatan finansial dari keluarga kita darah tidak akan membuat aku sulit. Aku sama sekali tidak curiga dengan ini. Aku hanya tidak mau mengejutkan mama aku mau pulang menyapa keluarga dulu. Aku jamin aku tidak akan mengalami apa-apa." Melihat sikap nenek kita darah yang bersikeras, tanpa sadar Isabel mengangkat kepalanya melihat Ravindra dengan pandangan memohon. Dia sendiri juga tidak tahu kenapa tiba-tiba meminta bantuan dari Ravindra. Mungkin di dalam ruangan ini hanya ada 3 orang, mungkin alasan lain, pokoknya dia berbuat seperti ini. Ravindra melihat Isabel pertama kali melihatnya dirinya seperti ini. Tidak tahu kenapa tiba-tiba dia mengingat senyuman Isabel saat sedang menonton bunga kemarin sore. Dia berkata, "Nenek, dia juga bukan anak kecil. Dia mengerti mendengar cucunya bicara seperti ini." Nenek kita darah juga tersenyum. Dia seperti puas dengan kekompakan mereka. "Baiklah, kamu pulang dulu juga boleh, tapi karena kamu bagian dari keluarga kita darah, maka tidak boleh kamu pulang sendiri." Ravindra, asisten yang antar Isabel ke rumah sakit itu lumayan, minta dia antar Isabel pulang. Semuanya dengar apa kata nenek. Mata Ravindra naik, dia melihat Isabel dengan ekspresi yang seperti melepas beban berat. Akhirnya berhasil membujuk nenek kita darah. Isabel beres-beres sedikit lalu siap berangkat. Nando mengendarai mobil VW kelas bawah. Dia mengendarai mobil membawa beberapa kantong besar dan kecil mengantar Isabel pulang. Walaupun Isabel sudah bilang tidak perlu, Nando tetap dengan perhatiannya membawakan hadiah untuk setiap orang di keluarganya. Nando sangat mengerti apa yang boleh dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Setelah dia memberikan hadiah kepada warga Isabel, dia langsung keluar. "Nenek Fitri, semua barang ini buat keluarga kamu, bagikan seperti apa bebas." Isabel meletakkan barang di tangannya di atas lantai, lalu dia langsung